Shalom anak-anak yang terkasih, apa kabar untuk kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini anak-anak kita akan belajar di pembelajaran 4 dengan tema Wujud Hidup Beriman Mengasihi Lebih Sungguh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami akan memulai pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hati dan pikiran anak-anak-Mu agar dapat memahami pembelajaran ini dengan baik. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelum itu kita akan melihat indikator pembelajaran di pelajaran 4. Yang pertama, menyadari pentingnya hidup beriman dan berpengharapan. Yang kedua, memiliki kasih terhadap sesama sebagai wujud hidup beriman. Yang ketiga, menjelaskan bahwa mengasihi sesama merupakan salah satu wujud hidup beriman. Yang keempat, menjelaskan contoh hidup mengasihi. Yang kelima, mempraktikkan hidup saling mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, kita bertemu dengan orang lain. Entah itu kita bertemu dengan kerabat, saudara, teman, maupun tetangga-tetangga kita. Nah, dalam hal ini anak-anak, mungkin sepintas mereka terlihat bahagia, sukses, senang, atau ekspresi-ekspresi menunjukkan kebahagiaan lainnya. Akan tetapi anak-anak, tahukah kalian, mungkin di sisi lain mereka merasa sedih, kecewa, putus asa. Namun mereka tidak menunjukkan ekspresi tersebut di depan kita semua. Nah anak-anak, dalam hal ini, kasih merupakan peran yang sangat penting. Beragam masalah menindih mereka, untuk itulah kasih menjadi penting ada di dalam diri kita untuk kita dapat mengasihi mereka. Setelah kita belajar bagaimana mewujudkan iman melalui sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, dalam bab ini anak-anak, kita akan belajar tentang bagaimana mewujudkan iman melalui tindakan mengasihi. Mengasihi Tuhan dan sesama adalah dua perintah utama yang sering kita dengar namun sulit untuk dilaksanakan secara sempurna. Perintah ini harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh karena di dalam perintah ini terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh sebab itu anak-anak, tidak mudah bagi kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan hati. Apalagi kita dituntut untuk bisa mengasihi lebih sungguh. Kita dituntut untuk mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh berarti kita harus mengasihi atau menunjukkan kasih lebih dari apa yang biasanya orang umum lakukan. Hukum terutama bagi orang percaya adalah perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi adalah mengasihi Tuhan dengan seluruh diri kita dan menempatkan Tuhan lebih utama dalam segala sesuatu. Dan tentunya kita juga perlu mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah anak-anak, salah satu contoh bahwa seseorang mengasihi Allah adalah seseorang berusaha agar ia tidak jatuh ke dalam dosa dan juga berusaha untuk melawan kelemahan dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindari pergaulan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa dan menghindari kesempatan-kesempatan untuk melakukan dosa. Mengapa harus mengasihi? Anak-anak yang terkasih, manusia diciptakan untuk dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dalam Injil 1 Yohanes 4 ayat 20 yang berbunyi, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya."
Anak-anak, dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa kita harus mengasihi orang yang tidak kita kenal dan bahkan mengasihi orang yang membenci kita. Seperti yang kita ketahui anak-anak, dosa menyebabkan manusia hanya mementingkan dirinya sendiri atau egois. Contohnya seperti seseorang cenderung menuntut orang lain lebih dulu memberinya kebahagiaan. Hal ini adalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu pentingnya peran kasih dalam hal ini anak-anak. Kita dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan cinta kasih. Kita harus dengan segenap jiwa membaktikan diri kepada kemuliaan Allah dan pengabdian terhadap sesama. Sudah seharusnya kita berjuang untuk melaksanakan perintah Kristus yang utama, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Demikian pembelajaran kita hari ini, mari kita menutupnya di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami telah selesai dalam pembelajaran tentang kasih. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat terpelihara di dalam kehidupan kami dan dapat kami laksanakan dengan baik. Mampukan kami untuk dapat mengasihi sesama kami, terutama mengasihi Engkau lebih sungguh lagi. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Kristus Yesus. Amin.